Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentu pada pagi hari ini adik-adik diberkati oleh Tuhan dan Tuhan selalu jaga adik-adik. Dan adik-adik tentu sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah IMPA hari ini? Oh, tentu sudah siap semua ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah IMPA hari ini, kita akan berdoa. Kita akan berdoa adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami semua sangat bersyukur karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena pagi hari ini kami mengikuti ibadah IMPA online. Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami Tuhan yang akan siap untuk mengikuti ibadah IMPA online dan juga akan mendengarkan firman Tuhan dan akan bernyanyi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati IMPA kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya bisa berjalan dengan sebaiknya mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa ya bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama dan ikutin kegerakan kakak email ya. Kita akan menyanyi pagi hari ini yaitu Tuhan Kau Memanggilku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mau mendengarkan
firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah tetap semangat mengikuti ibadah IMPA online, terutama kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapin memang Alkitabnya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan dan hari ini. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik sekarang? Adik-adik sehat-sehat kan? Oke deh, kakak harap adik-adik dan keluarga selalu sehat ya. Sekarang Kak Stevi akan membawakan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap doanya yuk. Tangannya dilipat bersama seperti ini, kemudian matanya dipejamkan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini di mana kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami bisa paham, bisa mengerti firman yang kami dengarkan. Dan tolong ya Tuhan, berkati kami dan keluarga kami selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat ke-26 sampai 33. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat ke-26 sampai 33. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, sekarang mari kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya dengan keras, "Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan adalah kepada semua orang yang mentaati Dia, mendengar perkataan itu.
sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kakak ingin bertanya dari pembacaan Alkitab yang sudah adik-adik dengar. Kakak ingin bertanya, apa ya taat itu? Apakah adik-adik tahu? Nah, kakak nih mau ngasih tahu kalau taat itu artinya patuh. Apa adik-adik? Taat itu patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada mama, patuh kepada papa, patuh kepada orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya itu guru-guru di sekolah, untuk adik-adik yang mungkin playgroup, atau untuk kedepannya nanti ketika adik-adik sekolah SD. Dan tak lupa juga patuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, iya adik-adik. Jadi dari pembacaan Alkitab yang sudah adik-adik dengar, Alkitab bacaan tersebut menjelaskan bahwa murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, pekerjaan itu tidak gampang loh. Murid-murid Tuhan Yesus banyak mendapatkan tantangan dari manapun. Banyak halangan, rintangan yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi, apakah murid-murid Tuhan Yesus langsung takut? Langsung tidak mau lagi melakukan perintah Tuhan? Tidak adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang taat kepada Tuhan. Mereka walaupun dihadapi dengan banyak rintangan, banyak halangan, mereka tetap mau memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Mengapa begitu adik-adik? Karena mereka taat, mereka patuh kepada firman Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Dan kalau adik-adik mau tahu, rintangan yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar serem loh adik-adik. Mereka bisa dikejar-kejar. Mereka bisa dibenci. Dan lebih parahnya lagi, mereka bisa dibunuh sama orang-orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan juga berarti menjadi anak yang berani. Contohnya seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun mereka mendapatkan rintangan yang sangat seram, yaitu mereka bisa saja dibenci, bahkan mereka bisa saja dibunuh, tetapi mereka berani dalam menghadapi tantangan itu. Nah, kalau untuk adik-adik gimana ya Kak? Berani apa ya? Nah, adik-adik bisa mulai dari berani berkata yang jujur, berani berlaku yang baik. Contohnya gimana? Kalau misalnya adik-adik diminta oleh orang tua, oleh mama menghabiskan makanannya, ayo adik-adik habiskan makanan itu. Itu artinya berani berlaku yang baik. Atau misalnya adik-adik tidak sengaja membuat saudara adik-adik, misalnya membuat kakak adik-adik atau adiknya bersedih. Adik-adik ayo minta maaf kepada mereka. Itu juga adalah perilaku yang berani berbuat yang baik dan juga berkata yang baik. Nah, kalau adik-adik bisa seperti itu, Tuhan Yesus sayang loh kepada adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong adik-adik dan akan selalu menyertai adik-adik dan keluarga. Wah, seneng kan selalu disertai oleh Tuhan Yesus setiap hari, setiap kapanpun itu.
Nah, jadi adik-adik, dari hari ini kita belajar bahwa menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, dan anak-anak yang berani berkata jujur, berlaku baik kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau kita bisa seperti itu, Tuhan Yesus lebih sayang kepada adik-adik dan selalu menolong adik-adik dimanapun itu dan kapanpun itu. Jadi adik-adik jangan takut ya untuk berlaku yang baik dan berkata yang jujur. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum itu kita akan bernyanyi lagu pujian Beri Padanya. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Sikap doanya, lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu melindungi kami, dan yang selalu memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya firman yang kami dengar, Tuhan, bisa kami pahami dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Di mana tolong mampukan kami untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berani sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mampu menjadi anak-anak yang berlaku baik dan berkata jujur. Dan ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik dan keluarga. Kiranya mereka selalu diberikan kesehatan di tengah kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya mereka bisa diberikan ketahanan tubuh yang optimal, sehingga kiranya ya Tuhan
mereka tetap sehat dalam beraktivitas maupun di setiap saat ya Tuhan. Dan kiranya juga tolong berkati pendidikan adik-adik ya Tuhan, di mana mereka terhalang untuk bertemu secara langsung dan melalui daring. Kiranya ya Tuhan, suasana situasi ini tidak menghalangi mereka untuk tetap bersemangat dalam bersekolah. Dan kiranya ya Tuhan, adik-adik juga tetap berprestasi baik di situasi apapun ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga tolong berkati untuk orang tua adik-adik. Kiranya orang tua adik-adik juga bisa tetap sehat selalu dan bisa tetap semangat untuk bekerja. Dan kiranya Engkau yang berkati keluarga adik-adik selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan selalu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, sekarang ini Kakak Emil akan berpamit dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Adik-adik tetap semangat ikut ibadah IMPA online, dan terutama adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti ibadah IMPA online. Sampai ketemu adik-adik. Dadah, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.